Semua kekuatan mistik, kekuatan roh itu bekerja bila ada suatu ikatan, akar pahit, kecewa, dendam. Orang yang takut setan pasti ketemu Yang setan. berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Bahwa semua kekuatan gaib, kekuatan mistik itu ada kelemahannya. Artinya gaib itu adalah suatu yang rahasia. Jadi disebut alam gaib itu namanya alam rahasia. Ya, artinya gaib itu tidak terlihat. Artinya gaib itu adalah misterius. Artinya gaib itu adalah tersembunyi. Nah, itu artinya gaib. Nah, saudara, setelah saya mempelajari berbagai kekuatan mistik, secara otomatis itu tahu rahasia kelemahannya. Bahwa semua pengiriman ilmu hitam itu pasti ada tandanya. Dari tujuan pengirim apa itu tahu pada waktu ada tandanya. Misalnya contohnya seperti ledakan di atap rumah, duar kerutu-kerutu, tapi tidak ada benda yang ada, tapi seperti benda jatuh yang keras. Itu adalah pasti jenis ilmu santet, ilmu untuk membunuh. Apa saudara? Ilmu untuk apa saudara? Membunuh. Ilmu untuk membunuh atau bikin orang jatuh sakit parah. Nah, kalau bunyinya seperti pasir menyebar, dep, syus, sekitar jendela dan pintu, itu adalah jenis ilmu hitam untuk namanya itu mateni sandang pangan, mateni rezeki. Apa saudara? Mateni apa saudara? Mateni apa? Rezeki, mateni sandang pangan. Nah, itu namanya tutup bumi sapitu. Nah, itu jenis-jenis tanah kuburan. Tetapi kalau sering di depan pintu itu sering ada namanya itu pasir terus atau tanah. Setelah itu dibersihin, besok muncul lagi. Bersihin, besok muncul lagi. Itu jenis untuk bikin bangkrut orang. Nah, kalau jenis nutup sandang pangan, mateni rezeki, itu biasanya, ini biasanya saudara, itu ada bau busuk menyengat, bereng lewat di pintu utama. Jelas saudara? Itu untuk namanya mateni apa saudara? Sandang pangan, bikin orang bangkrut. Nah, jadi baunya itu menyengat, breng lewat tok. Kalau bau menetap itu bau got, harus dibedain. Nah, kalau baunya wangi kayak melati atau kembang kantil, breng lewat kayak daun pandan. Pada waktu malam Jumat kira-kira jam 12 malam. Breng, harum banget. Setelah itu hilang mendadak. Itu jenis ilmu guna-guna, ilmu pelet. Itu jenis jaran goyang, semar mesem, atau ilmu kedip-kedip, pasang susuk. Jadi dari manifestasinya itu bisa ketahuan tujuan-tujuan yang dikirim itu untuk apa. Jelas? Nah, kalau slengdor itu mercon. Nah, jadi harus dibedain. Harus apa saudara? Harus dibedain. Dor. Nah, semua kekuatan mistik, kekuatan roh itu pasti bekerjanya masuk ke alam bawah sadar. Makanya yang disebut ilmu batin, komunikasi batin, komunikasi roh gaib nih ya, roh gelap, itu selalu berhubungan dengan alam bawah sadar. Karena alam sadar manusia 20%, alam bawah sadar itu 80%. Makanya ada memori-memori kita zaman dahulu bisa teringat kembali. Jelas? Jelas? Karena alam bawah sadar berapa? 80%. Nah, semua kekuatan mistik, kekuatan roh itu bermain di alam bawah sadar dan masuk melalui pintu yaitu sugesti.
Iman dan sugesti itu beda. Iman adalah suatu keyakinan yang pasti benar. Sugesti adalah keyakinan yang belum tentu benar. Harus dibedakan antara iman dan sugesti. Nah, bagaimana cara untuk menangkal ilmu hitam? Pada waktu ilmu hitam dikirim, pasti menggunakan namanya kekuatan dunia arwah. Ingat itu, kekuatan saudara. Nah, yang pertama, jangan meyakini, ini saya semua, jangan meyakini, mempercayai mimpi yang berhubungan dengan arwah orang mati yang menentukan nasib, takdir, kematian. Pada waktu ilmu gaib dikirim, itu akan menyamar menjadi orang yang terdekat yang sudah mati. Contohnya jadi ayahnya. Daripada kamu susah di sini, ikut saya lebih bahagia. Bangun dari tempat tidurnya, yakin itu arwah ayahnya. Maksimal 40 hari pasti ikut mati. Tapi kalau tidak percaya, lolos. Begitu ada bunyi ledakan, dar, mimpi. Jangan dipercayai mimpi yang ketemu orang mati. Pasti lolos. Jelas? 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 Atau mimpi mandi keramas. Udo, telanjang bulat, telanjang mandi. Wah, sakit, bakal dia bangkrut atau buang air besar terus menerus. Nah, itu jenis tanah kuburan. Kalau mimpi itu diyakini sebagai lambang tanda, maka kekuatan gaib itu baru bisa bekerja. Karena harus ada namanya sugesti. Tetapi kalau tidak percaya, lolos. Jadi orang punya keyakinan yang salah itu bisa berakibat fatal. Jelas? 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 Berakibat apa, saudara? Berakibat apa? Fatal. Jadi kalau ingin lolos dari serangan ilmu hitam, ingat, jangan ada yang meyakini komunikasi antara orang mati dan orang hidup. Lolos pasti. Nah, yang kedua, orang yang suka tertawa, hati gembira, itu tidak bisa kena ilmu hitam. Tapi jangan ketawa sendiri. Namanya edan. Jelas? Namanya apa? Edan. Kenapa? Saya beritahu, orang gila itu tidak ngerasakan corona loh. Betul? 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 Dan dia tidak perlu pakai masker, betul enggak? Karena orang gila, betul? Ingat, hati yang gembira, Alkitab berkata, adalah obat. Jelas? Jelas? Hati yang gembira adalah saudara. Jadi kalau saudara tahu, kalau orang yang hatinya gembira, tidak bisa kena. Karena semua kekuatan mistik, kekuatan roh, itu bekerja bila ada suatu ikatan. Nah, contohnya apa? Yaitu dosa yang mengikat. Apa dosa mengikat? Akar pahit, kecewa, dendam. Makanya kalau hatinya gembira, suka tertawa, tidak ada kekecewaan, tidak ada dendam. Sehebat dukun apapun, tidak bisa kena. Jelas? Jelas? Nah, yang ketiga, orang yang takut setan pasti ketemu setan. Orang yang takut setan ketemu apa? Nah, ngomong sama sebelahnya, kamu bukan setan. Jelas? Orang yang takut setan pasti ketemu. Nah, tapi kalau orang yang berani sama setan, dia tidak ketemu setan. Kenapa? Semua penampakan ilmu gaib, kekuatan mistik itu mengambil sisi negatif, namanya energi negatif. Ketakutan,
manusia untuk diubah menjadi kekuatan menghantam, kekuatan menyerang, benteng pertahanan. Makanya orang punya ilmu kebal, kalau yang nembak takut semakin kebal. Tapi kalau yang nembak tidak percaya, dor, tembus. Makanya dukun-dukun zaman dulu banyak ketembak londo mati. Kenapa? Londone ora percaya, tidak percaya. Berapa dukun yang mati sama Belanda? Banyak, tidak percaya. Nah, jadi harus dibedakan di sini. Semua kekuatan gaib mengambil sisi energi negatif untuk diubah jadi benteng pertahanan, kekuatan menyerang atau masuk ke alam bawah sadar. Nah, zaman Belanda itu namanya ada Antek Company. Antek Company itu orang-orang yang berkhianat, yang berpihak kepada Belanda. Nah, mereka percaya hal gaib, mistik, kekuatan mistik gaib. Nah, pada waktu orang punya ilmu kebal, ditembak mereka, dor, 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 ndak mempan. Kenapa ndak mempan? Karena dari energi negatif mereka diubah menjadi benteng pertahanan. Energi negatif itu termasuk kemarahan. Apa saudara? Nah, Belanda kan ndak percaya ilmu-ilmu gituan. Tembak jedor ya mati dah. Makanya zaman dulu banyak tokoh-tokoh dukun-dukun hebat mati ditembak londo. Makanya Belanda itu bertahan 350 tahun. Kenapa? Karena tidak percaya. Terus perhatiin, pusoko-pusoko, jimat macam-macam yang dipuja-puja. Kalau ngelangkai pusoko bisa muntah darah, delak-delak, stroke. Belanda tidak percaya gitu-gituan. Sama Belanda disita, dibawa ke negara Belanda, dibanting-banting untuk mainan, betul? Kenapa Belanda tidak kena tuah yoni kekuatan pusaka? Karena Londonnya tidak percaya. Semua kekuatan gaib kelemahannya adalah pada waktu ini semua, pada waktu yang ada dianggap tidak ada. Jelas? 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 Nah, orang kalau misalnya dipercaya di pinggir jalan sana ada kepala terbang, orang takut lewat situ, dari energi negatifnya diubah jadi penglihatan. Makanya penampakan setan di seluruh dunia itu menggunakan mitos, budaya, kepercayaan setempat. Jelas? Nah, wujud setan asli sampai sekarang tidak berubah, tetap malaikat kegelapan. Tetapi dalam penampakannya menggunakan mitos, budaya, kepercayaan setempat. Makanya setan Indonesia modelnya genderuwo kuntilanak, betul? Setan Eropa modelnya lain lagi, macam-macam modelnya. Ada yang disebut manusia serigala, betul? Kalau di Indonesia harimau, karena tergantung legenda dan mitos. Jelas? Jelas? Nah, bagaimana supaya kita tidak terkena ilmu hitam? Jangan meyakini hal-hal yang berhubungan dengan hal gaib. Jelas? Nah, kenapa orang bisa kena hipnotis gendam? Orang kalau gendam pasti tepuk sini, tidak mungkin tepuk sini. Kenapa? Karena bagian sini dekat dengan leher, leher dekat dengan otak kecil, otak kecil hubungan apa darah alam bawah. Orang kalau dipukul bagian lehernya pingsan. Tidak percaya, coba sendiri. Nah, kenapa tidak ditepuk sini? Sarape kejauhan. Nah, kelemahan ilmu gendam hipnotis pada waktu tidak direspon. Apa saudara? Direspon. Makanya kalau ada orang tiba-tiba sok kenal gini-gini, jangan direspon.
Anda mendapat hadiah 1 miliar, ambil aja sendiri. Ditelepon. Nah, begitu ada respon, itu langsung kena. Karena ada apa? Sisi sugesti. Jelas? Jelas? Jadi supaya kita tidak kena, makanya saudara jangan mempercayai hal yang berhubungan dengan gaib. Jelas? Nah, yang keempat, orang pelit paling mudah kena ilmu hitam. Nah, orang pelit paling mudah kena apa? Hitam. Nah, sebelum saya bertobat, saya belajar ilmu namanya babi ngepet. Itu salah satu dari tingkatan ilmu. Kalau menguasai ilmu Singolodaya berubah jadi harimau, pasti menguasai ilmu ini. Itu dasar ilmu namanya. Nah, yang tidak boleh itu ketemu pitbullnya Pak Petrus. Lawannya kan babi ya. Dan tidak boleh ketemu orang Manado. Nah, jadi dicari. Nah, jadi kalau baca mantra jadi babi, nah, nanti ada selokan air, sedot, masuk. Nanti masuk, ada kain hitam, buka, keluar, cek uang, perak, emas, semua ada. Itu namanya ilmu babi ngepet. Itu pakai tindir, tahu tindir? Minyak teplok itu loh. Kalau goyang-goyang bahaya, kalau gini aman. Nah, waktu menguasai ilmu itu, saya nyoba gini, guru, ini ilmu ini bisa dipakai semuanya, pokoknya ada selokan air pokoknya. Nah, akhirnya saya mikir gimana nyoba kalau ngerampok bank. Langsung tek, ada bank namanya BRI. Kalau saya tuh kalau habis ngambil tak balikin lagi, karena tujuannya bukan mencuri, hanya untuk praktek. Waktu nyedot air diselokan di BRI, mental, ndak bisa. Maka amanlah nabung di bank BR. Nah, dan apa yang terjadi? Waktu gagal, saya balik lagi, nguk. Kakek saya tanya, loh kenapa Ton? Kamu dari mana? Saya kok ngerampok ngambil bank di BRI pakai ilmu babi ngepet kok tidak bisa. Kakek saya ketawa cekikian. Dari Adam Kowo sampai kamu ndak ada deal babi ngepet bobol bank kecuali kamu. Ya saya mau nyoba. Bank tidak bisa dibobol babi ngepet sampai ngepot. Karena di bank itu uangnya orang sosial dan orangnya orang pelit gabung jadi satu. Nggak bisa. Jelas? Nah, terusan disitulah saya baru ngerti kalau orang suka nolong, suka memberi, itu tidak bisa dikirim ilmu tanah kuburan. Dikirim pun jadi tawar, tidak berfungsi, karena ada hukum di sini. Nah, saya rasa hari ini kolektor berubah. Waktu mau ngasih lihat belakang, nguk. Mau dibobol babi ngepet atau ngasih. Jadi sebenarnya makanya orang yang suka nolong, suka memberi itu tidak bisa dikerjain sejago dukun apapun. Jadi gini, waktu itu guru saya memberitahu saya, Ton, perlu kamu tahu bahwa ada hukum alam, keadilan sing urip, keadilan yang membuat kehidupan, dan garis ini tidak bisa dilawan atau dilanggar, karena itulah garis takdir. Sejago-jagonya kamu menguasai ilmu apapun, jangan nyoba melawan, melanggar garis itu, karena semua ilmu hitam kalau dikirim gagal, senjata makan tuan. Jelas? Yang keberapa saudara? Keempat. Yang kelima,
orang yang hidup dalam perjinahan itu paling mudah kena ilmu hitam. Udah perhatiin. Makanya jangan seneng iseng-iseng. Rata-rata orang yang terkena guna-guna ilmu pelet, pertama iseng-iseng main perempuan. Setelah iseng-iseng, ada yang gunakan, roh itu masuk, mengikat. Kalau orang tidak iseng main perempuan, itu ndak bisa kena. Karena ndak ada jalan. Karena suatu kekuatan roh masuk, itu harus ada jalan penyebabnya. Makanya kalau orang ngomong, saya kok kena guna-guna gini, wis pasti bandot. Nah, misalnya bukan bandot, seks bebas. Karena apa? Pada waktu orang hubungan badan, bukan lagi 2 tapi 1. Nah, roh itu masuk. Selama tidak ada celah ini, itu tidak bisa. Jelas? Nah, dosa mengikat berikutnya adalah, ingat saudara, nah, itu dosa yang mengikat. Nah, orang rokok itu paling mudah kena ilmu hitam. Jadi kalau mau tidak kena ilmu hitam, berhentilah merokok. Memang di Alkitab tidak tertulis dilarang merokok, tapi di pom bensin ada. Nah, jelas? Di pom bensin apa tidak? Ada. Tidak perlu kita tahu bahwa kenapa orang rokok itu bisa kena. Dipercaya sebelum saya bertobat, jin, setan, peri perayangan tercipta dari unsur api. Maka itu neraka itu full api, bukan full AC. Tapi api kegelapan, bukan api Roh Kudus. Nah, api. Untuk mengundang kekuatan mistik, perhatiin, selalu pakai kemenyan. Kalau di Jawa, kemenyan itu unsur apa? Kayu. Dibakar keluar apa? Api, asap. Nah, makanya pemanggilan roh itu harus dibakar dulu. Artinya satu unsur. Rokok, tembakau, cengkeh, kayu, dibakar keluar api, asap, satu unsur. Makanya orang rokok itu paling mudah. Makanya kalau orang mau gendam pakai rokok, tiup, sek, masuk, kena. Jadi supaya tidak kena ilmu guna-guna, ilmu gaib atau ilmu santet, berhentilah merokok. Siapa yang setuju angkat tangan. Nah, ingat, pokok dalam hidup ini satu hal pesan saya, jangan iseng. Karena pada waktu iseng itulah celah itu masuk. Itulah dosa mengikat. Perjinahan, akar pahit, kecewa, dendam. Sudah perhatiin, orang kecewa, orang dendam, kalau di konseling tiba-tiba ada manifestasi roh jahat. Betul? Betul? Nah, saya rasa sudah cukup. Kita akan tanya jawab. Oke? Minta tempat duduk satu. Duduk. Ini aja. Oke, silahkan. Oke. Silahkan. Siapa yang mau tanya? Mungkin ada yang sudah tulis di kertas. Dari kertas bisa dikumpulin juga ya nanti. Atau mau tanya langsung juga silakan. Tanya tentang setan. Ya, selamat malam Langsung Pak Daud. bacakan ya. Ya. Saya mau menanyakan, kalau misalnya soal feng shui atau kayak baca tarot tuh masuk kepada ilmu hitam apa ilmu putih? Ilmu hitam dan ilmu putih sama-sama, termasuk ilmu abu-abu. Ya. Ingat, itu celah untuk kuasa gelap masuk. Ingat, sugesti yang berhubungan dengan hal gaib. Oke.
Ya, kemudian yang kedua, kalau anak indigo itu pas apa? Karunia apa kutuk ya? Itu kutuk. Jadi gini ya, anak di bawah usia 5 tahun lihat setan itu bukan karunia, tapi itu kutukan. Pasti dari jalur kakek neneknya ada yang terlibat kuasa gelap, masuk ke generasi sejak lahir. Untuk melihat setan, ingat, tidak semua manusia dan binatang bisa melihat. Tapi untuk merasakan adanya setan, manusia dan binatang bisa merasakan. Contohnya ada setan lewat, anjing lolong. Bukannya saya mirip dia. Jelas? 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 Tengah malam ayam kelabaan, panik semua. Nah, itu ada setan di situ. Kita kalau ada kuasa gelap masuk satu rumah, ini ada sesuatu yang tidak beres. Jelas? Jelas? Terus anaknya diapain ya Pak? Jadi gini, nanti dulu. Jadi kalau sejak kecil melihat setan itu bukan karunia, itu kutuk. Beda dengan karunia Roh Kudus, membedakan roh karunia penglihatan. Itu beda. Itu didapat setelah bertobat mengalami baptisan Roh Kudus. Dan itu tidak bisa digunakan setiap saat. Kalau Tuhan kehendaki baru lihat. Kalau Tuhan tidak kehendaki tidak bisa. Jadi ingat ya saudara, perlu saudara tahu bahwa tidak semua orang bisa melihat setan. Ada batas di sini. Kalau bisa digunakan setiap saat sesuka hatinya, itu pasti bukan karunia. Itu kuasa gelap. Jelas? Jelas? Nah, suatu kali saya punya kakek, nenek saya itu kalau melihat orang tahu. Saya tanya sama dia, apa rahasianya? Tiba-tiba kakek saya beritahu, ini rahasianya. Nenek saya beritahu, kalau kamu ketemu 10.000 penjahat, perampok, pemerkosa, penipu, tukang mabok, secara otomatis untuk lihat orang baik itu paling mudah. Betul? Karena mata adalah jendela hati kita. Orang tidak suka orang bisa dilihat dari mata. Dan karakter seseorang bisa dilihat dari sorot mata. Kaget saya. Maka yang paling susah ditebak itu mata buta. Nah, jadi gini, dari sorot mata. Tapi ingat ya, itu bisa keliru. Itu bisa apa? Itu pengalaman hidup. Itu bisa. Coba lepas kacamata. Nah, dari lepas kacamata, itu dilihat dari sorot mata. Nah, dari sorot matanya ini, orangnya ini keras. Jadi kalau istrinya mana? Istrinya mana? Jadi susah untuk diomongin, bandel. Nah seperti ibu ini, lihat dari sorot mata ada beban mental. Nah, itu dilihat dari sorot mata. Tapi itu bukan ilmu gaib, itu pengalaman hidup. Nah, orang kalau membawa bom bunuh diri pun bisa dilihat dari sorot mata. Keringat dingin, matanya sayu ketakutan, kebingungan, bisa dilihat. Jelas? Nah, seperti ibu ini, coba copot mata ini. Wah, ini keras gini-gini. Nah, ketok nih. Tapi ingat, itu bisa keliru.
Karena itu adalah pengalaman hidup. Nah, saya itu sudah banyak ngelihat penjahat, perampok, pemerkosa, pencoleng. Otomatis dari sorot mata mereka bisa kelihatan. Jelas? Makanya kalau orang mati, sorot matanya hilang. Nah, tapi gini ini tidak bisa 100% benar. Bisa keliru. Itu tergantung pengalaman hidup. Ini. Nah, dari sorot matanya gini. Nah, tipe-tipe seperti ini susah ditebak. Nah, artinya saya tebak apa? Orang ini mudah bosenan. Jadi kadang semangat, kadang megah, kadang semangat, kadang megah. Jadi yang nebak yang mumet. Ngerti maksudnya? Jadi tergantung moodnya, ngerti dah? Ngerti, ya kan? Nah, itu jadi kalau pas semangat, nah waktu ditebak wah semangat, tiba-tiba tidak semangat tinggal minggat gitu dah. Nah itu. Istrinya mana nih? Nggak ikut. Nah itu dari sorot mata. Tapi gitu tuh bisa keliru. Nah makanya waktu saya pada waktu zamannya Pak Edi Wibowo, kan saya sering ditanya ini orangnya gimana. Itu bukan tanya ilmu gaib, bukan sorot matanya, karena gini loh, ini pengalaman hidup saya. Orang yang kelihatannya bos, bawa dasi, bawa jas, ngomongnya wah, nggak taunya marketing. Tapi belum tentu ya. Tapi ada, itu dilihat dari sorot mata aja. Waktu itu saya lihat, wah, ketemu orangnya biasa, nggak bawa das, gini, konglomerat. Nah, saya sering ketemu beberapa konglomerat. Caranya ngomong aja beda, cara bicara aja beda. Nah, kalau yang marketing ngomongin jago, kalau bosnya ngomongin gini, karena dia tanda tangan duit metu kan gitu. Betul? Kalau yang marketing mah itu entek. Lah ini pengalaman. Jadi saya beritahu. Nah, dari situ kan saya ikut. Tadi ngelihat des, oh ini des. Orang narkoba pun juga kelihatan. Dari cara ngomong, cara bicara. Karena itu dilihat dari sorot mata. Maka Alkitab berkata, kalau matamu baik, hatimu baik. Artinya apa? Dari mata itulah kelihatan hati seseorang. Nah, kalau bapak ini orangnya tidak mau ribut. Ada cincai-cincainya. Nah, kalau Pak Petrus tuh keras, tegas Pak Petrus. A, B, B, tidak bisa digini-gini gitu. Kalau ini masih bisa. Bisa dinego. Kalau Pak Petrus tidak bisa dinego itu. Susah itu. Nah, itu karena apa? Itu dilihat dari sorot mata. Tipe pemimpin, tipe ini itu beda. Jadi dari sorot mata itulah kelihatan seseorang dalam kondisi apapun. Nah, jadi itu bukan ilmu gaib. Itu kejiwaan dan itu bisa dipelajari. Nah, cara belajarnya gimana? Gampang, mudah, banyak ketemu penjahat. Makanya yang pinter-pinter itu kalau suka pelayanan di penjara kan lihat, wah penipu model kayak apa. Tukang copet. Yang tahu tukang copet adalah bekas pencopet, betul enggak? Betul? Artinya mereka udah pernah belajar, oh pernah ketemu, pernah ngalami, nah gitu. Oke, lanjut. Ya Pak, ya Pak. Cara untuk memutuskan indigo itu namanya kutuk keturunan, harus dibatalkan dalam nama Yesus. Jadi segala ikatan kutuk keturunan kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Demi nama Yesus. Oh, keliru lagi. Demi nama
Yesus. Jadi segala kutuk keturunan kami hancurkan, kami batalkan, putuskan demi nama Tuhan Yesus. Nah, saya dari kecil dikira juga dapat anugerah yang maha kuasa. Jadi usia 5 tahun itu kalau saya konsentrasi benda-benda bisa terangkat. Jadi tangan gini itu benda-benda terangkat. Nah, dikira mama saya itu adalah anugerah dari yang maha kuasa. Nah, usia 7 tahun saya bisa ngangkat lemari tangan gini tak. Nah, waktu itu mama saya kok ada ini kekuatan itu. Nah, jadi pertama ngangkat korek, saya ngangkat lemari, ngangkat bangku. Nah, dan setelah itu usia 8 tahun, kalau saya konsentrasi gini, benda-benda sekitar saya bisa terangkat. Dan sejak kecil saya komunikasi roh. Nah, usia 9 tahun, saya ketemu guru saya. Guru saya memberitahu saya, kakek saya, itu adalah basic dasar ilmu santet. Hanya kekuatan yang menyebar, tidak memfokuskan. Akhirnya guru saya mengajarkan cara memfokuskan kekuatan itu. Nah, dari situlah saya mengerti bahwa roh itu masuk sejak saya lahir. Nah, begitu saya bertobat dalam nama Yesus, udah nggak bisa lagi. Nggak bisa, hilang udah. Oke, lanjut. Oke, kalau nggak ada saya Pak, ini dari yang ngirim WA ini. Oke, lanjut. Pak Dautoni, masalah rumah anak saya yang tidak laku-laku. Tapi tapi saya nggak pinter nyusun kata-katanya. Ada orang bilang rumah nggak laku-laku karena ada yang menutupi supaya rumah anak saya nggak laku dijual. Sertifikat atas nama anak dan mantu, demikian. Sebabnya kenapa gitu Pak? Gini ya, kalau tempat suatu rumah ada setannya, cirinya sering ada penampakan. Dan setiap kali orang mau beli, ke notaris batal dan dimimpiin. Berarti itu ada kuasa gelap. Nah, selama tidak ada hal-hal yang berhubungan gaib itu ada, berarti ngasih harganya kemahalan. Ngerti? Ya. Harganya apa? Kemahalan. Atau yang kedua, lokasinya yang tengah sawah. Lokasinya kurang Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.